Halo ProSquad, kali ini kita akan membuat script automation testing untuk sebuah fitur yang membutuhkan halaman loginnya. Jadi dia diproteksi oleh halaman login atau sebuah fitur yang dia memiliki precondition yang harus dipenuhi sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat pack object ya dan menggunakan pack object tersebut pada script automation test untuk fitur login kita. Nah, sekarang kita akan membuat automation test untuk halaman produk, yang mana halaman produk ini itu harus diakses melalui halaman login terlebih dahulu. Jadi kalau kita login dengan user yang benar, login. Nah, halaman inventory-nya hanya bisa diakses setelah kita login. Kemudian, setelah di halaman ini, saya mau mengetes fitur sorting-nya. Jadi, mengurutkan mungkin berdasarkan nama atau berdasarkan harga. Kita coba yang berdasarkan nama dulu, dari Z sampai A. Nah, saya mau mengassert apakah fitur ini benar-benar berfungsi atau tidak. Oke, mari kita mulai. Bisa dengan membuat script test baru sesuai dengan nama halamannya, jadi inventory.spec.js. Lalu di dalam sini kita buat describe-nya. Describe, kalau yang login, describe me fitur login, berarti di sini fitur inventory. Seperti itu. Function, dan isi functionnya adalah it. Si it ini karena kita mau mengetes fitur order, berarti urutkan produk berdasarkan nama descending. Descending berarti dari Z sampai A. Async function. Nah, yang pertama yang ingin kita lakukan adalah untuk mengakses halaman ini kita perlu login dulu kan. Kita bisa memanfaatkan hook pada WebDriver I/O. Jadi kita bisa pakai hook before. Before-nya kita namain user login. User harus login, misal. Jangan lupa pakai asing ya. Dan di sini kita bisa copy paste kode dari script login kita. Tuh. Jadi open login page, login proses dengan user yang benar, lalu kita assertnya yang ringan-ringan aja, yang to have URL aja, nggak usah terlalu lengkap ya. Kita copy, kembali ke script sebelumnya, jadi login page, open page, proses, dan to have URL. Nah, di sini berarti kita perlu mengimport login page. Import login page, jangan lupa .js-nya. Lalu kita import expect dari WDO Globals. Dan selanjutnya kita import browser. Jadi di sini butuh browser ya. Import browser juga. Nah, kalau udah, lalu kita tes script kita ya. Jadi di sini untuk proses loginnya kita masukkan ke dalam before karena dia merupakan precondition, dan it-nya kita isi dengan ya memang script yang ingin kita tes, seperti itu, fitur yang ingin kita tes. Yang mana di sini adalah mengurutkan produk berdasarkan nama descending. Nah, to-do list-nya apa sih yang mau kita lakukan terlebih dahulu? Pertama kita mau mengambil elemen ini ya, elemen untuk mengurutkan ini. Ambil elemen untuk mengurutkan produk, lalu pilih yang name Z to A, pilih opsi name Z to A. Nah, selanjutnya setelah kita pilih, kita ingin mengambil semua judul produk ya, mengambil semua judul produk untuk mengetahui apakah kamu benar-benar diurutkan atau tidak. Ambil semua elemen yang berisi judul produk.
Nah, selanjutnya lakukan assertion gitu. Lakukan assertion untuk mengetahui atau untuk mengecek apakah judulnya berhasil diurutkan atau tidak. Berhasil diurutkan. Berhasil diurutkan. Nah, kita mulai dari yang to do pertama, yang ambil elemen. Untuk mengambil elemen, kita bisa membuat konstanta dulu. Konstanta apa namanya? Coba kita inspect. Mungkin product sort container di sini namanya ya, mungkin jelek. Product sort select gitu, karena dia inputnya select. Product sort select $. Jadi kita tulis di sini dulu, nanti kita pindahkan ke dalam pack object. Nah, di dalam $, kita pilih select-nya. Ini, product sort container data test product sort container. Kita pakai data test-nya aja. Select yang memiliki data test product sort container. Atau select-nya bisa dihilangin kalau mau. Jangan lupa menggunakan await. Nah, selanjutnya, to do berikutnya adalah pilih opsi name Z to A. Nah, kalau WebDriver I/O ingin memilih opsi, bisa langsung dengan menggunakan set value ya. Jadi kita set value sesuai dengan opsi yang kita mau. Di sini value-nya adalah ZA. Berarti kita buat await dan product sort select-nya kita set value sesuai dengan opsi yang kita mau. Ini value-nya ZA ya. Set value-nya ZA. Nah, kemudian coba kita save dulu sampai sini untuk mengecek apakah script kita berjalan atau enggak ya. Ini di sini saya pause dulu. Await browser titik pause. Mungkin 2000. Nah, kalau udah sekarang kita coba jalankan kodenya. npm run wdio. Oke, kita lihat browsernya sudah terbuka. Dan, oke, gagal ya. Cannot be edited. Select class product set container, nggak bisa di set value. Oke, kita coba cara lain. Mungkin kita klik terlebih dahulu, atau ini juga scriptnya harus diedit sih. Min spec, jadi kita jalanin sesuai dengan spek yang kita mau, yaitu si inventory aja ya. Inventory, karena nama filenya adalah inventory spec ya. Inventory. Coba jalankan ulang. Untuk loginnya berhasil, tapi si name-nya nggak bisa diubah. Unable to clear element that cannot be edited. Oke, kalau gitu mungkin kita perlu membuka si product select ini. Kita klik dulu. Selanjutnya, kita perlu mengklik yang Z2A ini ya. Z2A itu namanya add option value ZA. Oke, kita ambil optionnya, konstanta option name descending. Isinya adalah $. Oh enggak, isinya itu product sort select. Dilanjutkan dengan $, jadi kita pilih anaknya si product sort select ini. Yang mana dia memiliki value sama dengan
ZA ya. Karena di sini value-nya adalah ZA. Kita namakan option name descending, dan option name descending ini kita klik. Kita klik. Coba kita save dan kita jalankan. Login dulu, diklik, dan kalau kita lihat secara visual sih udah berhasil keurutkan ya. Cuma kita nggak bisa percaya dengan mata kita kalau ngomong automation testing. Kita harus meminta sistem yang mengecek. Seperti itu. Oke, nah sekarang tujuannya ambil semua elemen yang berisi judul produk. Semua elemen yang berisi judul produk, kita harus tahu dulu apa kelasnya. Di sini dia memiliki div class, inventory item name, dan data test inventory item name. Kita pakai data testnya ya. Berarti konstanta all product name, isinya await dollar, dan jangan lupa menggunakan kurung siku. Oke, sudah diambil semua namanya, dan kalau mau mengambil semua nggak bisa pakai $1 ya. $1 itu artinya ambil item pertama yang ketemu. Dolar-dolar ini yang artinya ambil semua elemen yang ditemukan. Nanti jadinya menjadi array yang bisa kita lakukan ya operasi perulangan atau pengecekan pada array tersebut. Nah, selanjutnya tugas kita adalah lakukan assertion untuk mengecek apakah judulnya berhasil diurutkan. Assertion-nya ini karena si all product name bentuknya array, atau kita cek dulu ya. Kita cek dulu di dalam console log. Console log all product names. Save dan coba kita jalankan. Sip. Isinya lumayan banyak ya. Jadi ada elemen, tapi kita harus mendapatkan teks dari masing-masing elemen ini ya. Berarti array-nya harus diubah menjadi teks. Nah, cara mengubah objek WebDriver I/O menjadi teks dari elemen tersebut bisa pakai for loop ya. Berarti ini all product name element, dan yang kita butuh adalah all product name text. Karena ini elemennya, sekarang kita butuh teksnya. Bisa menggunakan for loop. Sini saya ubah menjadi let aja, atau benar konstanta, isinya array kosong. Lalu kita lakukan for loop, for konstanta product name of all product name elemen. Kita lakukan perulangan pada elemen yang kita temukan. Lalu setiap perulangan kita masukkan konstanta product name text, isinya await. Si product name hasil dari perulangannya kita get text. Jadi ambil teksnya. Teks yang berhasil kita ambil, kita push ke dalam all product name text. Oh, sorry. Nah, gini ya. Jadi kita push ke array yang di atas. Kalau udah, yang kita console log sekarang all product name text. Apakah berhasil?
Oke, di sini di dalam terminal kita udah kelihatan ya. Jadi teksnya sudah masuk ke dalam array, jadi bukan elemen WebDriver I/O lagi, udah bersih. Nah, kalau udah nemu array kayak gini, kita bisa nyari di internet, di Stack Overflow, cara untuk mengecek apakah array ini diurutkan ascending atau descending. Ya, cara nyarinya JS check is array sorted descending nggak sih? Oke, kita buka 3 halaman aja. Lihat yang mana yang simple. Sebenarnya ini yang paling singkat, cuma membingungkan gitu bacanya. Nah, ini yang versi Java-nya malah lebih terbaca ya. Oke, kita bisa pakai ini. Ini untuk is ascending dan ini untuk is descending. Bedanya di lebih dari atau kurang darinya doang. Kita bisa pakai dua-duanya. Mungkin buat function dulu di luar ya. Nah, functionnya check is array ascending. Is array sorted ascending. Yang perlu kita masukkan adalah si datanya. Ini kita ganti jadi let i aja. Dan harusnya cukup sih ya. Buat function kedua, atau mungkin kita ganti kita persingkat aja namanya, terlalu panjang. Is ascending dan is descending. Lebih darinya kita ganti menjadi kurang dari. Nah, karena kita udah punya functionnya, nanti kita pindahin, kita bersih-bersihin. Ini kita copy, kita butuhnya is descending. Lakukan assertion untuk mengecek apakah judulnya berhasil diurutkan. Oke, berarti kita buat konstanta. Response, bukan response. Is product sorted descending. Kita pakai function is descending, yang mana isinya adalah mengecek nama produknya descending atau tidak. Itu concern sama kuliah. Nah, kemudian terakhir kita sisa cek ya. Kita expect. Await expect si is product sorted descending ini true atau false. Kalau misal dia true berarti kita berhasil, kalau enggak true berarti kita gagal ya. Itu to be kita cek ke WDIO dulu ya. Untuk cek true atau enggak itu pakai apa? Expect to exist, to have attribute, to have element, to have value, to disable, to be checked, to have ID, children, requested. To be true is true. Apa mana di Default matcher. Tapi enggak. Oke, karena dia dari just to be true. Oke, kita bisa menggunakan to be true ya ternyata. To be
true. Jadi saya mau si hasilnya ini merupakan true ya. Kita save dulu, ini pause-nya kita hilangkan, dan kita coba jalankan spec inventory. Oke, berarti berhasil ya. Lumayan panjang tesnya, tapi ya semoga bisa menjadi ilmu tambahan ya bagi teman-teman ya. Walaupun kita cuma mau belajarnya yang precondition aja, malah belajar yang lain. Nah, udah, tapi di sini kodenya kotor, kita bersih-bersihin dulu sebelum videonya kita akhiri ya. Pertama dari atas dulu, ini yang function-function kayak gini, itu kita bisa ekstrak ke folder baru ya. Mungkin nama foldernya adalah bisa pakai lib, atau bisa pakai utils, atau bisa pakai helper. Nah, mungkin kita pakainya helper aja. Pakai helper, dan di dalam helper kita buat file namanya check sorting.js, dan kita pindahin function ini ke dalam file tersebut. Jangan lupa diekspor. Export function, dan ini juga kita ekspor juga. Jadi diekspor dua-duanya. Selanjutnya, kalau udah diekspor, kita import di sini. Import is descending from helper/checkSorting.js. Oke, udah ketemu. Nah, kalau udah, selanjutnya si product select segala macam ini, semua selektor yang kita temukan, kita pindahkan ke dalam pack object kita ya. Di sini ada 3 selektor yang kita pakai. Kita pindahin ke inventory page.js. Seperti ini, yang konstanta kita ganti dengan get, yang sama dengan await-nya ini kita ganti dengan ini, kemudian ini, lalu return, dan kita Ctrl N, salah ya ternyata. Kita tutup kurung perawalnya. Kurang lebih kayak gini, dan ini product sort select-nya harus menggunakan this ya. This product sort select, kita ngambil yang value ZA. Kalau udah, sekarang pack action-nya juga kita isi. Pack action-nya ngambil, lupa nih, yang browser URL harusnya ada ya. Di browser titik URL, masukin URL-nya ke inventory HTML. Jadi harus ada open page-nya. Nah, kode ini kita copy ke dalam page kita. Buat fungsi open page yang isinya await, buka browser. Selanjutnya yang klik-klik ini kita pindahin ke yang pilih opsi name Z2A. Pindahin ke action-nya dia sendiri. Mungkin kita namain asing order product by name descending. Gitu nama fungsinya. Dan kita paste kodenya. Yang product sort select tambahin this. Dan ini kita bisa hapus. Yang option name descending juga tambahin this.
Jadi order product by name descending. Selanjutnya ada action apa lagi? Ada action ambil semua elemen yang berisi judul produk. Lalu mau diapain? Oke, mau dilakukan assertion ya. Berarti ini tuh sebenarnya satu action aja nggak apa-apa. Soalnya sebenarnya bisa bisa beda action, cuma kita jadikan satu aja dulu sekarang. Kita buat asing. Atau jangan deh, sampai is descending jangan, sampai atasnya ini aja. Ambil semua elemen yang berisi judul produk. Asing, get all element, get all product name. Seperti ini. Lalu kita paste. All product name element ini kita nggak butuhin, soalnya udah ada di atas sini. Kita sisa referensikan aja pakai this. This all product name element, kemudian dia get segala macam. Dan terakhir ini kita return ya. Kita return all product name text. Save. Selanjutnya apa lagi? Untuk yang ini nggak usah kita abstrak ya, soalnya ini termasuk bagian dari assertion, makanya nggak boleh diabstrak. Nah, kalau udah bisa kita hapus-hapusin dan kita ganti dengan tag object yang udah kita buat. Mulai dari mengimport halaman kita ya. Jadi selain login page, kita import inventory page. Inventory page-nya kita awali dengan membuka halamannya, open page. Selanjutnya kita pilih inventory page, kita panggil fungsi ini, order product by name descending. Selanjutnya kita ambil semua nama produk. Bukan name ya, mungkin produk title, tapi nggak apa-apa. Kita buat konstanta all product name text, atau nggak perlu sih, all product name aja sebenarnya cukup, nggak usah pakai teks. Inventory page titik get all product name. Nah, ada all product name ini kita cek di descending dan kita coba lakukan assertion apakah pengecekannya true atau false. Nah, kalau teman-teman lihat setiap setiap step dari script testing kita menjadi satu baris ya, lebih bersih, lebih terbaca. Nah, walaupun komennya saya hapus, ini tuh masih sangat terbaca untuk script testnya. Seperti ini. Jadi inventory page-nya kita buka, lalu order product by name descending, lalu kita buat all product name, mungkin pakai konstanta. Jadi kita buat variabel baru, ngambil semua nama produk, buat variabel juga untuk ngecek apakah produknya sudah disorted secara descending, dan terakhir kita expect hasil dari pengecekan tadi adalah true. Nah, sehingga script testnya lebih bersih karena semua kode-kode logik yang membingungkan kita abstrak ke kelas tertentu ya. Tapi tidak menghilangkan tidak membuat script testnya itu terlalu simple. Jadi tetap bisa terbaca, tetap bisa kelihatan urutan berpikir dari orang yang membuat test case-nya. Oh iya, saya lupa untuk menambahkan ada async await, jadi await-nya harus kita tambahkan pada setiap fungsi dari pack object yang sudah kita abstrak ya. Ditambahkan await, di sini juga await. Is descending dia karena bukan asinkronus sehingga nggak perlu await. Dan terakhir coba kita save dan mari kita coba jalankan.
npm run wdio spec inventory. Coba kita jalankan hasil dari ekstraksi pack object kita ya. Halaman source demo, ngecek. Oke, ada yang nggak jalan. Di sini urutkan nama berdasarkan descending, reading get text. Berarti ada yang salah waktu pengekstrakan. Product name, this all product name element, dia nggak bisa di get text. Karena apa? Oke, kita coba panggil aja dulu. Produk saja, saya namainnya. Await. Kita ambil all product name element dan productsnya yang kita coba looping. Dan kita jalankan. Nah, kalau itu Oke, berhasil ya. Jadi yang jenisnya dolar-dolar kayak gini sepertinya nggak bisa langsung kita for loop. Kita harus masukkan dulu ke dalam sebuah variabel seperti itu. Oke, udah berhasil ya, paling itu sih ya untuk untuk revisinya tadi. Saya lupa memberikan await pada setiap aksinya. Dan untuk product name-nya jangan lupa yang menggunakan dolar-dolar kayak gini atau misal mau dimasukkan ke dalam perulangan, dia harus dimasukkan ke dalam sebuah variabel dulu gitu. Jadi perlu dievaluasi dulu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu pada video berikutnya.